Perbedaan pertama yaitu perbedaan karakteristik. Kalau pertumbuhan, karakteristik utamanya terkait dengan penambahan ukuran. Jadi, mau itu penambahan tinggi batang, lebar daun, panjang akar, bahkan sampai berat tanaman juga termaksud sebagai pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan, karakteristik utamanya terkait dengan proses menuju kedewasaan, yang biasanya ditandai dengan menambahnya struktur atau fungsi baru dari tumbuhan tersebut. Contohnya, pada saat pembentukan bunga. Saat proses ini, bunga akan menambah struktur baru untuk menghasilkan polen atau sel telur sehingga dapat berubah menjadi buah. Nah, pembentukan bunga pada tumbuhan ini merupakan bukti dari perkembangan. Jadi ingat ya teman-teman, berdasarkan karakteristiknya, pertumbuhan itu berkaitan dengan penambahan ukuran, sedangkan perkembangan berkaitan dengan proses menuju kedewasaan. Teman-teman udah paham bukan? Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan perbedaan karakteristik. Untuk memperkuat pemahamanmu, yuk jawab kuis berikut. Dari kedua gambar di bawah ini, manakah yang termaksud dalam perkembangan? Gambar A atau gambar B? Berikan jawabanmu di kolom komentar ya. Setelah mempelajari perbedaan karakteristik, selanjutnya kita akan mempelajari perbedaan berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan sifatnya, pertumbuhan itu irreversible atau gak bisa balik ke ukuran semula. Contohnya, kalau daun sudah nambah lebar, daun tersebut gak akan bisa balik jadi kecil lagi. Jadi, sifatnya akan tetap. Ini berbeda dengan perkembangan yang sifatnya reversible atau bisa balik ke kondisi semula. Contohnya, seperti kamu memetik pucuk daun. Walaupun pucuknya sudah kamu petik, dalam beberapa hari pasti akan tumbuh bagian pucuk baru lagi. Nah, ini adalah bukti kalau perkembangan bersifat reversible. Jadi ingat ya teman-teman, perubahan itu sifatnya irreversible, sedangkan perkembangan reversible. Kamu udah paham belum nih? Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan perbedaan sifat. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam tubuh maupun di luar tubuh tumbuhan. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Kira-kira apa saja ya faktor-faktor yang memengaruhinya? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungannya. Kita akan membahas semua faktor ini satu persatu. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Pertama, gen. Gen merupakan sifat-sifat genetik dari individu yang diturunkan oleh induk kepada keturunannya. Gen terletak pada inti sel dan bertugas mengatur pola pertumbuhan dan karakteristik dari individu tersebut dengan cara mengendalikan berbagai reaksi kimia pada tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki gen yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan pohon jati dapat tumbuh hingga 40 meter, sedangkan rumput hanya beberapa sentimeter walaupun keduanya hidup pada lingkungan yang sama. Kedua, hormon.
Hormon adalah substansi organik yang berperan sebagai sinyal kimia yang menyebabkan berbagai respon pada tumbuhan berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Hormon yang bertugas khusus sebagai hormon pertumbuhan disebut dengan fitohormon. Berikut ini adalah hormon-hormon yang mengatur pertumbuhan tumbuhan. Auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, asam traumalin, asam salisilat, kalin, sistemin, dan jasmonat. Yuk kita bahas produksi dan fungsi masing-masing hormon ini. Hormon auksin. Auksin merupakan salah satu senyawa asam indol asetat AIA atau indol asetate acid IAA yang kerjanya akan efektif bila tak ada cahaya. Dengan sifat auksin ini, tumbuhan dapat tumbuh sangat cepat di tempat gelap atau etiolasi. Hormon auksin disintesis di meristem apikal, seperti pada ujung batang atau tunas, daun muda, dan kuncup bunga. Berikut ini adalah beberapa fungsi auksin pada pertumbuhan tumbuhan. Memengaruhi pembentukan akar pada tumbuhan yang di-stek. Maka tumbuhan yang di-stek tanpa tunas akan menghasilkan akar jika pada stek tersebut diberi auksin IAA. Memengaruhi pemanjangan batang tumbuhan dan selalu mengarahkannya ke arah cahaya. Karena pada daerah gelap konsentrasi auksin menjadi lebih tinggi daripada daerah yang lebih terang. Sehingga pada daerah gelap sel akan memanjang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang lebih terang. Akibatnya, batang tumbuhan akan melengkung ke arah datangnya cahaya matahari. Membentuk daerah absisi yang menyebabkan gugurnya daun. Auksin bekerja sama dengan gas etilen membentuk daerah absisi yang terletak di antara batang dan pangkal tangkai daun. Gas etilen ini mengakibatkan terjadinya pemisahan pada daerah absisi sehingga daun terlepas dari batang. Dan memengaruhi pembentukan buah. Pemberian auksin berupa larutan IAA pada kepala putik beberapa jenis tumbuhan menyebabkan tumbuhan tersebut dapat membentuk buah tanpa mengalami penyerbukan dan tidak mengandung biji, seperti pada buah semangka, jambu, dan jeruk. Berikutnya, faktor eksternal atau faktor luar yang memengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Terdiri dari air, cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi makanan. Pertama, air. Semua makhluk hidup termasuk tumbuhan tidak dapat hidup tanpa air. Jika tidak ada air, maka reaksi kimia di dalam sel tumbuhan tidak dapat berlangsung. Beberapa fungsi air bagi tumbuhan adalah sebagai bahan baku untuk fotosintesis, menjaga kelembapan, mengaktifkan reaksi enzimatik, dan membantu perkecambahan biji. Kedua, cahaya. Cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya tumbuhan hijau. Peran cahaya bagi tumbuhan antara lain sumber energi utama untuk proses fotosintesis dan merangsang pembungaan. Intensitas cahaya dan panjang sinar yang mengenai tumbuhan tidak sama sepanjang hari. Respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan lama penyinaran disebut fotoperiodisme. Kondisi ini menyebabkan adanya tumbuhan yang dapat berbunga saat lamanya penyinaran matahari di hari pendek dan tumbuhan yang dapat berbunga saat lamanya penyinaran matahari di hari panjang. Selain membantu banyak proses kelangsungan hidup tumbuhan, adanya cahaya juga dapat menghambat pertumbuhan tinggi tumbuhan karena cahaya dapat menguraikan hormon auksin. Pertumbuhan tumbuhan di tempat yang cukup cahaya matahari akan lebih lambat daripada di tempat yang gelap. Faktor ketiga, suhu. Tumbuhan membutuhkan suhu optimum untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selain suhu optimum, juga dikenal adanya suhu minimum dan maksimum. Suhu optimum adalah suhu tertentu yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Suhu minimum adalah suhu paling rendah yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh, sedangkan suhu maksimum adalah suhu paling tinggi yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh.
Suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk setiap tumbuhan berbeda-beda. Suhu berkaitan erat dengan kerja enzim yang memengaruhi berbagai reaksi kimia di dalam tubuh tumbuhan. Enzim akan rusak apabila suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya, kelembapan. Keadaan tanah dan udara yang lembab memberikan pengaruh yang baik untuk pertumbuhan. Kondisi yang lembab menyebabkan air yang diserap oleh tumbuhan menjadi lebih banyak, sebaliknya air yang diuapkan menjadi lebih sedikit. Keadaan ini mendukung aktivitas pemanjangan sel untuk mencapai ukuran maksimum sehingga tumbuhan lebih cepat besar. Dan faktor terakhir, nutrisi makanan. Makanan merupakan sumber energi dan sumber materi untuk mesintesis berbagai komponen sel. Tumbuhan hijau membuat makanan dengan fotosintesis yang membutuhkan bahan baku berupa air dan karbon dioksida. Selain itu, dalam kelangsungan hidupnya, tumbuhan juga memerlukan unsur-unsur mineral lainnya yang diperoleh dari dalam tanah. Berdasarkan banyaknya jumlah unsur mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan, unsur mineral dibedakan menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen adalah unsur mineral yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah besar, terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, magnesium, kalsium, kalium, fosfor, dan sulfur. Fungsi dan gejala kekurangan yang ditimbulkan oleh setiap kandungan mineral ini adalah sedangkan mikroelemen adalah unsur mineral yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah kecil, terdiri dari zat besi, klorin, tembaga, seng, nikel, boron, molibdenum, dan mangan. Fungsi dan gejala kekurangan yang ditimbulkan oleh setiap kandungan mineral ini adalah apabila suatu tumbuhan kekurangan nutrisi, tumbuhan tersebut akan mengalami defisiensi. Defisiensi mengakibatkan pertumbuhan tumbuhan menjadi terganggu dan bisa menyebabkan kematian. Berikut ini adalah contoh daun dari tanaman yang mengalami defisiensi. Defisiensi nitrogen menyebabkan tumbuhan tumbuh tidak sempurna dan berwarna hijau muda. Permukaan daun bagian bawah berwarna kuning atau coklat muda dan batang pendek serta kurus. Defisiensi fosfor menyebabkan tumbuhan tumbuh tidak bagus dengan daun berwarna hijau kebiruan. Bagian bawah daun kadang berwarna seperti karat dengan bercak ungu atau coklat. Defisiensi potasium atau kalium menyebabkan tumbuhan memiliki tunas yang kecil dan ujung-ujung daun mudanya mati. Daun yang lebih tua memperlihatkan gejala klorosis dengan ujung pinggirnya mengering dan berwarna kecoklatan. Pada pinggir daun biasanya terdapat banyak bercak coklat. Defisiensi magnesium akan menunjukkan gejala klorosis atau daun tidak berwarna hijau karena kekurangan klorofil. Hal tersebut terjadi karena magnesium diperlukan untuk pembentukan klorofil. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terdiri dari faktor internal berupa gen dan hormon. Hormon pada tumbuhan diantaranya auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, dan lainnya. Sedangkan faktor eksternal berupa air, cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi. Teman-teman bisa memahaminya ya. Oke teman-teman, demikian